Halo sahabat, apa kabar? Salam jumpa, kembali Anda simak Jatim News Today edisi Sabtu 2 Oktober 2021 bersama saya Ilham Dianta. Seperti biasanya beragam informasi terbaru seputar Jawa Timur akan segera kami hadirkan untuk Anda. Di antaranya nanti kita akan ikuti informasi dari rekan Ari Kusuma dari Persada FM Blitar terkait pantauan vaksinasi. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional berkunjung ke Blitar dan tentunya informasi lainnya juga kita akan hadirkan untuk Anda. Dan di sesi terakhir akan kami hadirkan juga informasi seputar perjuangan tim Jawa Timur di PON ke-20 Papua dalam kabar Arena PON Papua. Dan seperti biasanya juga sahabat, program ini ditayangkan secara serentak di 4 LPPL Radio Jatim, yakni Radio Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Suara Gresik, Suara Madiun, dan tentunya Suara Sidoarjo. Baik sahabat, sebagai informasi pertama kita simak laporan dari rekan Panji Harto dari Suara Sidoarjo. Hari ini berbagi kabar untuk menarik minat vaksin warga. Pemerintah desa menyiapkan paket sembako dan door prize. Selengkapnya Panji Harto, silakan. Sahabat, gebiar 1000 vaksin Sinovac dosis pertama di 12 desa Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo telah dilakukan. Kegiatan terakhir dilakukan di Balai Desa Wadung Asi pada Kamis 30 September 2021. Agar warga lebih antusias mengikuti kegiatan ini, pihak Pemdes Wadung Asi bekerjasama dengan satu di antara perusahaan di wilayah setempat, berikan paket sembako serta hadiah door prize pada warga yang datang ikut vaksin. Koirul, Kepala Desa Wadung Asi Buduran mengatakan, sebelum adanya kegiatan gebiar 1000 vaksin ini, warga setempat sudah aktif melakukan vaksin, baik itu di Kodim, Polres maupun Puskesmas, sehingga jumlah warga yang ikut vaksin hampir mencapai 100%. Saya mencari celah bagaimana kita bisa mendatangkan warga, terutama warga Desa Wadung Asi, berguyun-guyun ke desa untuk vaksin. Alhamdulillah kita juga dapat partisipasi dari lingkungan, dari perusahaan, dari teman-teman pengusaha. Kita bisa menghargai orang yang hadir di desa balai desa ini, bisa bangga membawa sembako, bangga untuk membuat kartu vaksin. Sebelum ada kegiatan ini, kita menyuruh ibu-ibu PKK tudor-tudor ke rumah-rumah, mendata satu keluarga itu sudah vaksin itu berapa, yang belum berapa. Ternyata Desa Wadung Asi ikut ke Polres, ke Kodim, ke Polsek-Polsek sama Puskesmas itu sudah mencapai 73%. Tapi kalau ditambah ini saya kira 92% sudah tercapai. Sahabat, cakupan vaksinasi COVID-19 dosis pertama di Sidoarjo per hari Rabu 29 September 2021 sudah mencapai 57%. Melihat progres vaksinasi yang berjalan saat ini, Bupati Sidoarjo optimis dalam 10 hari ke depan cakupan vaksinasi dosis pertama bisa sampai 70%. Demikian laporan Panji Harto, Suara Sidoarjo. Ya, terima kasih rekan Panji Harto dari Suara Sidoarjo. Hari ini berbagi kabar untuk menarik minat vaksin warga. Pemerintah desa menyiapkan paket sembako dan door prize. Baik, dari Sidoarjo kita beralih ke Madiun. Ada rekan Amanda dan Farid Saiful dari Suara Madiun. Hari ini berbagi kabar Wali Kota Madiun resmikan monumen peta di Kota Madiun. Selengkapnya Amanda, Farid Saiful, silakan. Satu lagi ruang terbuka hijau atau RTH di Kota Madiun diresmikan. Wali Kota Madiun Maidi kali ini meresmikan monumen peta di Jalan Diponegoro, Kelurahan Oro-Oro Ombo. Monumen peta menjadi RTH keempat yang diresmikan Wali Kota Maidi dalam beberapa minggu terakhir. RTH Monumen Peta memang sudah ada sebelumnya, namun kondisinya tidak terawat. Monumen tersebut akhirnya direvitalisasi hingga kembali menarik. Monumen yang dulunya berpagar hingga mengesankan terlarang untuk dikunjungi, kesan itu dihilangkan kini. Pagar dibuat lebih estetik saat ini dan terbuka, bahkan ditambahkan payung dan kursi taman. Monumen kini menjadi tempat nongkrong yang asik. Sebelumnya Wali Kota juga meresmikan RTH Taman Asri, RTH Respati Manis, dan RTH Merak Indah. Keberadaan taman memang terus dimaksimalkan.
Wali kota menyebut setidaknya ada 55 taman di Kota Pendekar. Taman-taman tersebut dipercantik saat ini. Bukan hanya sebagai fasilitas umum masyarakat, keberadaan taman diharap dapat menarik wisatawan yang datang ke Kota Madiun ke depannya. Amanda Farid Syaiful, Suara Madiun. Baik, terima kasih rekan Amanda dan Farid Saiful dari Suara Madiun. Hari ini berbagi kabar Wali Kota Madiun, Maidi, resmikan monumen peta. Baik, untuk selanjutnya kita beralih ke Blitar. Ada rekan Ari Kusuma dari Persada FM Blitar. Berbagi kabar, pantau vaksinasi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional berkunjung ke Blitar. Selengkapnya Ari Kusuma, silakan. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa melakukan kunjungan kerja ke Blitar. Dalam agenda kali ini, Suharso terlebih dahulu berziarah di makam Bung Karno, lalu dilanjutkan melakukan pantauan vaksinasi pada Jumat 1 Oktober 2021. Kepala Bappenas Suharso mengatakan, sebenarnya kunjungan kerja ke Blitar dalam rangka membantu target vaksinasi di lingkungan generasi muda seperti sektor pendidikan, pondok pesantren dan lain-lain, serta ziarah ke makam Sang Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia. Sebenarnya saya ingin melihat, karena kan saya membantu vaksinasi di lingkungan generasi muda, dalam hal ini sekolah, pondok pesantren dan sebagainya. Jadi saya ingin melihat itu. Yang kedua, sekaligus saya ziarah ke makam ini yang sudah lama saya nggak kunjungi, dan saya hadir saya lihat. Menurutnya, setelah berkunjung ke MBK, rombongan akan bertolak ke salah satu pondok pesantren di Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar. Ia berharap pelaksanaan vaksinasi berjalan lancar dan sasarannya segera tercapai agar herd immunity dapat terbentuk dengan sempurna. Kepala Bappenas Suharso juga berpesan kepada masyarakat agar lebih proaktif dalam mensukseskan program pemerintah, terutama pelaksanaan vaksinasi. Dari Blitar, Ari Kusuma mengabarkan. Terima kasih rekan Ari Kusuma dan Risma Erina ya dari Persada FM Blitar. Hari ini berbagi kabar untuk memantau vaksinasi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional berkunjung ke Blitar. Ya, sahabat, dari Blitar kita bergeser ke Gresik. Ada rekan Kevin Chandra dari Suara Gresik. Hari ini berbagi kabar pemerintah Kabupaten Gresik bersama Kormada 2 adakan serbuan vaksinasi maritim untuk tangani COVID-19. Selengkapnya Kevin Chandra, silakan. Dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, Pemkab Gresik bersinergi dengan Kormada 2 adakan vaksinasi massal untuk masyarakat. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Panglima Kormada 2 Laksda TNI Dr. Iwan Isnurwanto, didampingi oleh Vandia Madiani Bupati Gresik, PLT Kadinkes Gresik Dr. Mukibatul Husna, dan jajaran lainnya. Total ada 30.000 vaksin yang disediakan untuk masyarakat. Vaksinasi dipusatkan di Wisma Ahmad Yani Gresik yang merupakan wilayah aglomerasi Surabaya Raya. Vaksin yang digunakan ada 3 jenis, yaitu Sinovac, AstraZeneca, dan Pfizer. Panglima Kormada 2 mengapresiasi pemerintah Kabupaten Gresik untuk mendukung pencapaian vaksinasi yang diharapkan bisa mencapai lebih dari 70%. Vandia Madiani Bupati Gresik mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Kormada 2 dan elemen pendukung lainnya yang sudah melaksanakan vaksinasi di Kabupaten Gresik. Gus Yani juga mengatakan vaksinasi merupakan ikhtiar dalam mendukung penanganan COVID-19. Pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat agar terus waspada meskipun penanganan COVID-19 semakin membaik. Harapannya agar pandemi COVID-19 segera berakhir. Saya Kevin Chandra, Suara Gresik untuk Jatim News Today. Terima kasih rekan Kevin Chandra dari Suara Gresik. Hari ini berbagi kabar Pemkab Gresik bersama Kormada 2 adakan serbuan vaksinasi maritim untuk tangani COVID-19. Baik, sahabat, untuk sesi selanjutnya kita ikuti beragam informasi seputar PON ke-20 Papua dalam kabar Arena PON ke-20 Papua. Ya, sahabat, sebagai informasi pertama kita coba buka catatan dari rekan Henry Julius, kontributor Jayapura. Hari ini berbagi kabar kalahkan telak Jawa Tengah 3-0. Tim sepak bola Jawa Timur masuk babak 6 besar. Selengkapnya Henry Julius, silakan dengan laporan Anda.
lagi dari Stadion Mahachandra Uncen, Jayapura. Saya akan melaporkan hasil pertandingan sepak bola babak penyisihan Grup B PON ke-20 Papua. Pertandingan hari ini mempertemukan big match antara tim Jawa Timur melawan tim Jawa Tengah. Pada pertandingan kali ini, tim Jawa Timur memakai kostum putih hijau, sedangkan tim Jawa Tengah memakai kostum berwarna hitam. Babak pertama berlangsung cukup menjenuhkan karena kedua tim belum mampu menemukan irama permainan yang sebenarnya. Skor 0-0 untuk kedua tim. Di babak kedua, pertandingan mulai berlangsung sengit. Jual beli serangan dipertunjukkan oleh kedua tim. Naas bagi tim Jawa Tengah yang harus kehilangan kapten tim mereka, Iskus Hardianto, karena kartu kuning kedua. Keunggulan jumlah pemain membuat Jawa Timur terus-menerus menekan pertahanan Jawa Tengah dan akhirnya serangan mereka berbuah hasil melalui sentuhan cantik Dian Sasongko di menit ke-73. Dua menit berselang, tim Jawa Timur berhasil menggandakan kedudukan melalui gol bunuh diri pertahanan tim Jawa Tengah. Skor 2-0 untuk Jawa Timur. Adalah Reski Renaldi yang menyempurnakan kemenangan Jawa Timur dengan mencetak gol ketiga di menit 84. Pertandingan pun berakhir dengan skor 3-0 untuk kemenangan tim Jawa Timur. Dengan kemenangan ini, tim Jawa Timur memastikan diri lolos ke babak 6 besar. Salam olahraga. Ya, sahabat, demikian laporan dari rekan Hendri Julius, kontributor Jayapura, terkait dengan kemenangan tim sepak bola Jawa Timur saat mengalahkan tim dari Jawa Tengah dengan skor 3-0. Sehingga Jawa Timur kini masuk ke babak 6 besar di PON ke-20 Papua. Baik, untuk selanjutnya kita coba ikuti informasi dari rekan Nabila Khansa dari Suara Sidoarjo. Hari ini berbagi kabar kalahkan Kalimantan Timur dan Jawa Tengah, tim panjat tebing Jawa Timur tambah 2 medali emas. Selengkapnya Nabila Khansa, silakan. Akbar Huda Wardana, Fakturoji, dan Rindi Sufrianto, atlet dari cabang olahraga panjat tebing nomor lead tim putra, sabar medali emas pada Pekan Olahraga Nasional 20 Papua di venue panjat tebing Timika, Jalan Poros SP2 hingga SP5 Timika. Akbar Wardana lakukan pemanjatan di jalur 1 berhasil dinilai 21 plus dengan poin 5,50. Lalu Fakturoji di jalur 2 dinilai 41 plus dengan poin 1,00. Dan Rindi Sufrianto di jalur 3 peroleh nilai 43 plus dengan poin 1,00. Ketiga pemanjat Jawa Timur tampil percaya diri sebagai juara dengan total poin 2,35. Disiplin lead kategori tim putra babak final, yang mana Jawa Timur yang terdiri atletnya atas nama Akbar Huda Wardana, Fakturoji, dan Rindi Suprianto berhasil meraih medali emas. Meskipun tidak meraih top atau puncak, para atlet panjat tebing Jawa Timur berhasil mencapai titik tertinggi dengan catatan waktu tercepat. Pelatih panjat tebing Jawa Timur, Danu Iswara, mengaku puas dengan hasil yang diraih dari nomor lead tim putra. Untuk sementara, Jawa Timur kantongi 1 emas dan 1 perak dari cabang olahraga panjat tebing. Terima kasih rekan Nabila Khansa dari Suara Sidoarjo. Hari ini berbagi kabar kalahkan Kaltim dan Jateng, tim panjat tebing Jawa Timur tambah 2 medali emas.
Ya, baik sahabat, informasi seputar PON ke-20 Papua tadi sekaligus menjadi sajian penutup dalam Jatim News Today, edisi Sabtu 2 Oktober 2021. Terima kasih kami sampaikan pada beberapa radio atau LPPL yang menyiarkan program ini secara serentak, yakni Radio Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Suara Gresik, Radio Suara Madiun, dan tentunya Suara Sidoarjo. Akhir kata, saya Ilham Dianta pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya. Jaga kesehatan dan sampai jumpa.